Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Jagat Kela. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Darah Burung Gagak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Piye jualannya hari ini, Mas? Suara itu menyambut Bayu bahkan sebelum kakinya benar-benar menginjak ke lantai teras. Rukmi berdiri di ambang pintu, tangan terlipat di dada, alis terangkat, sorot matanya menusuk seperti sedang menakar kesalahan. Bayu menurunkan gerobaknya perlahan, ban sebelah kanan berbunyi lirih, seperti ikut mengeluh. Gerobak sate itu basah oleh sisa gerimis sore. Bayu menyeka keringat dari pelipisnya dengan punggung tangan, lalu menghela nafas panjang. Ini, ucapnya pendek. Ia mengeluarkan 2 lembar uang 20 ribuan dan 5 lembar 1000-an dari saku baju lusuhnya. Tangannya yang kasar dan masih berbau arang menggigil sedikit saat menyodorkannya. Rukmi menyambarnya tanpa basa-basi. Ia menatap lebaran uang itu seperti benda busuk. Cuma ini. Bayu mengangguk kecil. Seharian hujan, Dek. Orang-orang pada ndak keluar rumah. Lapak-lapak juga pada tutup. Rukmi mencibir. Ia kibaskan uang itu ke udara, seperti menertawakan hasil jerih payah Bayu. Aku gak peduli, mau hujan badai sekalipun, pokoknya kamu harus pulang bawa uang. Gitu aja kok susah. Bayu menunduk. Sisa embun masih menggantung di ujung gerobaknya, seperti enggan menguap. Hujan memang turun sejak pagi, membuat jalanan becek dan pembeli enggan mendekat. Aku sudah keliling, Dek, dari pasar sampai ke kampung sebelah. Tapi pembeli bisa dihitung jari. Warung di pojokan malah tutup setengah hari. Rukmi menghentakkan kakinya. Lantai kayu berderak pelan. Kalau tiap hari kamu kayak gini terus, kapan kita bisa kaya? Kamu pikir aku mau hidup miskin terus sama tukang sate? Kalau tahu begini, mending aku dulu menerima lamaran anak Pak Lurah. Bayu terangkat kepalanya, matanya memohon. Astagfirullah, Dek, jangan ngomong kayak begitu. Dosa. Dosa? Rukmi tertawa sinis. Kalau mau nyebut dosa, kaya dulu sana, habis itu baru nyebut. Dasar. Bayu mengusap wajahnya, tangannya kotor, meninggalkan bekas hitam di pipinya. Ia tidak menjawab, hanya memandang lantai seperti mencari sisa-sisa harga diri yang jatuh. Rukmi membalikan badan, menyeret langkah masuk ke dalam rumah. Pintu kayu ditutup dengan suara keras. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah hembusan angin malam yang dingin menusuk kulit. Ia duduk di anak tangga teras. Sesekali matanya melirik pintu, berharap Rukmi keluar lagi dan membawakan segelas teh atau sepiring nasi sisa. Tapi tidak ada yang datang. Tiap malam kayak begini, kayak orang asing di rumah sendiri. Ia merogoh saku celananya yang sudah kosong. Ia menghela nafas. Dalam diamnya ia berbicara pada dirinya sendiri. Besok aku harus lebih pagi keluar. Coba cari rute baru, mungkin ke arah terminal. Di sana pasti ramai. Akan tetapi entah mengapa semangat itu terasa tipis malam ini, seperti api lilin yang ditiup angin. Pintu rumah terbuka kembali. Rukmi muncul dengan wajah masam, membawa selimut tipis. Ia lemparkan ke lantai. Tidur di luar, aku males lihat muka kirimu itu. Bayu menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia tidak bertanya, tidak melawan. Ia tahu, kata-kata percuma malam ini. Selimut itu ia lipat perlahan lalu dibentangkan di ujung teras. Dingin bukan hal baru. Diam juga sudah jadi kebiasaan. Ia rebahkan tubuhnya pelan, matanya memandang langit, mencari bintang. Kerja yang rajin, ojo males-malesan. Suara Rukmi melengking dari ambang pintu, membelah sunyi pagi yang baru saja lahir. Bayu yang sedang mengangkat panci besar berisi bumbu sate ke atas gerobak menoleh sebentar. Nafasnya mengembus pelan, namun ia menahan kata.
Iya dek, doain ya, semoga hari ini laris. Aku pengen bawa uang banyak buat kita, ujarnya sambil menutup panci dengan tutup seng yang sedikit penyok. Rukmi mendengus, matanya sempit menatap suaminya yang sedang sibuk mengatur tusuk sate ke dalam etalase kecil di gerobak. Doa saja nggak ada gunanya kalau kamu kerjanya lambat dan gak sungguh-sungguh. Ia melipat tangan di dada. Rambutnya masih acak-acakan, daster lusuh menempel di tubuhnya yang kurus. Aku nggak mau hidup begini terus. Ingat mas, kalau hari ini kamu pulang tangan kosong lagi, aku bakal pulang ke rumah orang tuaku. Kita cerai. Bayu diam beberapa saat. Tangannya berhenti di atas ember kecil berisi air untuk cuci tangan. Hidungnya menghirup nafas panjang, dalam menahan gelombang di dada. Iya dek, aku janji. Aku bakal usaha sekuat-kuatnya bawa uang yang banyak buat kita. Janji. Dari kemarin juga janji. Buktikan. Kalau perlu kamu tidak usah pulang kalau sate-sate itu masih sisa. Aku capek jadi istri orang gagal. Bayu tidak lagi menjawab. Ia menutup pintu kecil di gerobak, memeriksa arang dan kayu bakar yang sudah ia siapkan sejak subuh. Setelah merasa semua cukup, ia melirik ke arah rumah, ke arah istrinya untuk terakhir kali sebelum mendorong gerobaknya keluar. Rodanya berdecit kecil. Suara gerobak terdengar menyatu dengan bunyi ayam tetangga dan langkah orang-orang yang mulai beraktivitas. Matahari belum tinggi, tapi jalanan mulai ramai. Langkah demi langkah, Bayu menyusuri gang sempit di perkampungan padat itu. Ia melewati warung kecil yang baru buka. Beberapa anak berseragam sekolah dan ibu-ibu yang berbelanja sayur. Mas Bayu kok pagi banget? Tanya ibu pemilik warung sambil menyapu halaman tokonya. Iya bu, cari rezeki. Siapa tahu pagi-pagi udah ada yang lapar, jawab Bayu dengan senyum tipis. Ia tidak berhenti lama. Gerobaknya terus bergerak, melewati pertigaan, melewati lapangan bola yang becek setengah hujan, hingga akhirnya sampai di tempat biasa ia mangkal, depan minimarket yang buka 24 jam. Semoga hari ini sate-sateku laris manis, jadi aku bisa bawa uang banyak. Bayu membuka tudung gerobak. Uap dari bumbu sate menyeruak keluar. Ia mulai merangkai tusuk-tusuk sate di atas panggangan. Api kecil menyala, mengeluarkan asap putih yang perlahan menari ke langit. Beberapa jam berlalu, jam dinding minimarket menunjukkan pukul 11. Bayu mulai khawatir. Ayo dong, siapapun beli satenya. Murah, enak, bumbu rahasia, gumamnya pelan setengah memohon pada semesta. Seorang pria muda lewat. Bayu tersenyum dan menyapa. Mas, sarapan sate yuk, masih hangat, baru dibakar. Pria itu hanya melirik sekilas dan berlalu tanpa kata. Bayu menghela nafas lagi. Hingga sore menjelang, ia baru menjual 15 tusuk. Ia menghitung recehan di kaleng kecil. Belum cukup buat belanja besok, apalagi buat membawa uang banyak seperti janji pada istrinya. Ya Allah, sampai jam segini masih belum ada pembeli lagi. Bayu menyeka keringat yang menempel di dahinya. Malam turun dengan cepat seperti kain gelap yang terbentang di langit. Bayu membersihkan peralatan perlahan. Tangannya lelah, tapi ada harapan di hatinya. Berharap masih ada pembeli yang mampir. Saat gerobak didorong kembali ke rumah, langkahnya terasa berat. Wajah Rukmi kembali terbayang, lengkap dengan ancamannya. Pintu terbuka dari dalam. Rukmi berdiri di sana. Alisnya sudah naik sebelum mulutnya terbuka. Dapat berapa hari ini? Bayu mengulurkan uang itu dengan tangan gemetar. Ini dek, alhamdulillah hari ini ada beberapa pembeli. Rukmi menghitung cepat, bibirnya bergerak tanpa suara, lalu matanya menatap Bayu datar. Segini lagi? Ya ampun mas, kamu ini bisa cari uang gak sih? Kalau kayak gini lebih baik kita cerai. Aku gak mau hidup susah terus sama kamu. Aku mohon dek, jangan pergi, aku janji akan usaha terus. Ya wes, terus sekarang ngapain kamu masih di rumah? Kamu gak lupa janjimu kan? Tidak bakal pulang kalau sate masih sisa. Aku gak mau hidup kere mas. Bayu hanya mengangguk pelan. Badannya lelah, matanya sembab oleh asap dan matahari. Ia segera mendorong kembali gerobaknya meninggalkan rumah. Sate-sate. Suara Bayu menggema, menabrak dinding-dinding rumah desa yang mulai tertutup rapat. Malam itu sunyi. Hanya terdengar gesekan daun kelapa dan langkah kaki Bayu mendorong gerobaknya. Sate ayam, sate kambing. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan. Bayu menyusuri gang sempit, memanggul harapan di pundaknya.
Bau arang yang tersisa di panggangan mulai menghilang, menyatu dengan hawa malam yang dingin. Ia berhenti di perempatan jalan. Gerobak tua itu berdecit pelan. Di atasnya sate-sate belum laku semua. Bayu menatap kosong ke arah jalan yang gelap. Kemana lagi aku harus jual sate-sate ini? Ia menarik bangku plastik kecil dari bawah gerobak dan duduk. Tubuhnya terasa berat, leher kaku, udara dingin menempel di kulit seperti kabut tipis. Sesekali matanya memandang ke langit, berharap ada petunjuk, tapi malam terlalu bisu. Bayu! Suara dari kejauhan itu membuatnya menoleh cepat. Langkah kaki mendekat, sosok tinggi muncul dari balik pohon pisang, membawa senyum yang dulu familiar. Basir? Lelaki itu tertawa kecil. Kamu masih ingat aku ya? Bayu bangkit berdiri, matanya berbinar. Gimana nggak inget? Kita dulu satu gang. Kamu yang dulu ngajarin aku bikin sate pertama kali. Iya, sekarang kamu masih jualan di desa ini. Bayu hanya mengangguk, matanya menyapu gerobak dan tusuk-tusuk sate yang masih tersisa. Basir mendekat, menepuk pundaknya. Aku pikir kamu udah pindah ke kota, tapi ternyata masih begini. Bayu tertawa hambar. Ya, beginilah nasib, Sir. Kamu sendiri sekarang kelihatannya udah sukses banget. Ah, biasa, semua juga bisa kok kalau mau. Kamu juga bisa sukses, baik. Bayu menatap wajah sahabat lamanya, bersih, rapi, bau parfum mahal, jam tangan mengkilap di pergelangan tangan kirinya. Maksudmu piye? Kalau kamu benar-benar pengen berubah, ada caranya. Bayu mengerutkan dahi. Kerja lebih keras ya? Basir tertawa kecil. Kerja keras gak cukup, yang kamu butuh sekarang jalan pintas. Jalan pintas? Besok ikut aku ke rumah seseorang, namanya Ki Geni, dia bisa bantu kamu. Bayu mengusap lehernya yang berkeringat. Ada sesuatu yang dingin menjalar dari belakang punggungnya. Siapa dia? Orang pintar, tapi bukan dukun sembarangan. Dia cuma bantu orang yang benar-benar mau sukses. Sukses? Sing kaya gimana? Pesugihan. Bayu mundur setapak, wajahnya berubah. Pesugihan? Basir menunduk sebentar, lalu menatapnya sambil tersenyum tipis. Pesugihan darah burung gagak. Bayu tertawa hambar. Kamu bercanda, Sir? Serius? Aku dulu juga kayak kamu, serba kekurangan, makan susah, ditinggal istri. Tapi setelah ikut pesugihan itu, semua berubah. Ora, Sir, aku gak mau. Aku takut, apalagi kalau pakai tumbal. Itu dosa. Basir mengangkat bahu. Hari gini mikirin dosa, gak bisa bikin perut kenyang, baik. Istrimu juga pasti minta macam-macam toh. Uang, rumah, motor. Dan kamu yakin bisa wujudin itu semua dengan sate kayak begini? Bayu diam, matanya menunduk. Di pikirannya bayangan wajah Rukmi muncul lagi. Suara ancamannya menggema di kepala. Kalau kamu pulang gak bawa uang, aku pulang ke rumah orang tuaku. Kita cerai. Basir melangkah lebih dekat. Baik, Ki Geni gak minta aneh-aneh. Semua bisa diatur. Masalah tumbal gampang kok. Gak harus manusia. Kamu tinggal ikut prosesnya. Nanti sate-satemu beda. Ada yang jaga, ada yang bantu. Orang-orang bakal rebutan beli. Tapi aku kurang ngerti, Sir. Besok aku jemput kamu. Kita pergi bareng, gampang. Kamu lihat dulu aja. Kalau cocok, tinggal lanjut. Bayu masih bungkam. Angin malam menyusup lewat sela-sela bajunya. Ia ingin menolak, tapi suaranya hilang. Basir mengangkat tangan menunjuk ke gerobak. Wes, saiki, buatkan aku sate. Ah? Aku borong semuanya, serius. Bayu masih menatapnya. Tapi kamu beneran mau? Bukan mau, perlu. Aku kangen rasa sate kampung. Ayo, ndang dibakar. Aku tunggu di sini. Besok sore jam 3, aku jemput kamu, katanya pelan. Bayu tidak menjawab, matanya fokus pada bara api. Tapi pikirannya tidak berhenti berputar. Bayangan Rukmi, wajah Ki Geni yang belum pernah ia lihat, dan kata tumbal berputar di kepala. Ini rumahnya Ki Geni, ucap Basir. Matanya menoleh ke arah sebuah rumah berdinding bambu dari balik jendela mobilnya. Bayu menelan ludah, keringatnya mulai menetes di dahinya. Rumah bambu dengan atap icuk berdiri miring dikelilingi semak-semak tinggi. Ayo, Basir membuka pintu mobil dan melangkah duluan.
Bayu mengikutinya dengan langkah ragu, hatinya berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan. "Sir, kamu yakin ini jalan yang tepat buat masalahku?" tanya Bayu penasaran. "Wes toh, kamu ikut aja. Daripada istrimu minggat, mending pakai cara ini aja. Rumah tangga awet, harta melimpah." Basir mendekatkan wajahnya, suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. "Nyuwun sewu." Basir mengetuk pintu beberapa kali. Beberapa saat kemudian pintu depan perlahan terbuka. Seorang pria tua menggunakan kemeja kusut dengan kancing terbuka muncul dari balik pintu. "Oh, kowe Sir, ayo masuk," perintah pria itu sambil langsung masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Basir masuk lebih dulu. Bayu menatap ke dalam sebentar, lalu menarik nafas panjang dan melangkah masuk. Di dalam ruangan remang-remang diterangi cahaya petromax yang diletakkan di atas meja kayu tua. "Duduk." Bayu duduk di atas tikar pandan yang sudah usang. Basir duduk di sebelahnya, tenang seperti sudah biasa. "Ini Bayu, Ki, teman saya. Dia kesini mau hidupnya berubah." Basir membuka obrolan, mengenalkan Bayu kepada Ki Geni. "Kowe pingin hidupmu berubah?" Bayu mengangguk pelan. "Kowe siap meninggalkan sate-sate biasa itu?" Enggak, Ki." "Kowe siap menerima apapun yang datang setelah ini?" Bayu ragu sejenak. Ingatan tentang Rukmi kembali muncul. Ancaman, amarah, ejekan, lalu ia mengangguk. Ki Geni mengangkat satu tangannya, menunjuk ke sebuah botol kecil di atas rak. "Di dalamnya ada darah burung gagak. Itu bumbu utama. Kau harus mencampurkannya ke dalam bumbu satemu. Rasa satemu akan berubah dan orang-orang akan kecanduan. Tapi..." Bayu menegang. "Tapi..." "Setiap 7 hari satemu harus mengandung 1 jiwa." Bayu terkejut. Maksudnya manusia?" Ki Geni menggeleng pelan. "Awal tidak. Kau bisa beri dia ayam, kucing, atau burung. Tapi setelah itu, dia akan menagih lebih. Kamu pilih kaya atau miskin, hidup atau hancur." Bayu tidak mampu menjawab. Tubuhnya kaku, tapi hatinya mengingat kata-kata Rukmi. Ancaman cerai, wajahnya saat menghina. "Baik," suara Basir pelan. "Semua ini cuma permulaan. Kamu akan terbiasa. Aku juga dulu takut, tapi sekarang lihat aku." Bayu menggigit bibir bawahnya. Ia berdiri pelan mendekati botol. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya. Aroma amis langsung menyambar hidungnya. 1 bulan berlalu, warung sate Bayu semakin sukses. Banyak pelanggan dari berbagai penjuru desa datang untuk menikmati kelezatan sate buatan Bayu. "Mas, ini satenya masih ada nggak? Aku mau bungkus 3 porsi." Suara seorang ibu muda terdengar dari balik antrean. Tangannya menggandeng seorang anak laki-laki dan wajahnya terlihat cemas melihat jumlah orang yang sudah mulai berdesakan. "Sabar Bu, sabar, semua pasti kebagian." Jawab Bayu cepat sambil membalik tusuk-tusuk sate di atas bara api yang menyala terang. Asap tebal membumbung tinggi, aromanya menusuk hidung, gurih dan tajam, membuat siapapun yang mencium ingin segera mencicipi. Beberapa orang tampak berjingkat, mencoba melihat ke arah tungku. Sementara lainnya menunggu dengan sabar sambil sesekali melirik jam. Bayu bergerak cepat, tangannya lincah, meletakkan sate ke atas piring plastik, menambahkan bumbu coklat kental yang sudah dicampur dengan cairan yang diberikan Ki Geni, lalu menyerahkannya satu persatu ke pembeli. "Mas Bayu, saya biasa beli 5 porsi, sekarang pesan 20 porsi. Besok bisa diantar nggak ke kantor kecamatan?" "Wah, Pak Camat ya? Bisa-bisa, saya siapkan khusus Pak." Bayu tertawa kecil, peluh mengucur di dahinya, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Ia mengelap tangan sebentar lalu memberi isyarat pada 2 pekerja barunya untuk membantu bagian bungkus dan uang. Warung sate itu kini berdiri megah di pinggir jalan raya. Spanduk besar bertuliskan Sate Bayu, bumbu rahasia Teda 2, terpasang di bagian atas. Meja kayu panjang berjajar, bangku plastik tersedia, bahkan kini ada kipas angin kecil di sudut untuk kenyamanan pengunjung. "Ternyata benar kata Basir," gumamnya pelan. Bibirnya hampir tidak bergerak, matanya menyorot ke antrean panjang di depan gerobak. Bau sate terbakar memenuhi udara. 1 nyawa tiap minggu, gantinya uang datang tanpa henti. Mayat,
mayat!" Teriakan itu menggema dari ujung jalan, membelah keheningan pagi yang masih dingin dan berkabut. Suara ayam berkokok langsung terdiam. Warga yang baru saja bangun mendongak dari halaman rumah mereka. Bayu yang tengah duduk di depan cermin sambil mengenakan kaos langsung menoleh ke arah pintu. Dari dalam kamar terdengar langkah cepat Rukmi yang tergesa. "Mas, kamu dengar nggak barusan?" "Iya, aku juga dengar suara Pak Agus," jawab Bayu sambil bangkit. Rukmi langsung membuka pintu depan. Beberapa tetangga sudah berdiri di halaman, sebagian mengintip ke arah gang sempit. Suara ramai mulai terdengar. Orang-orang saling bertanya, "Ada apa Pak Agus?" Seorang pria parubaya berjalan dengan tongkat, wajahnya bingung. Pak Agus berdiri di tengah jalan. Nafasnya masih terengah, wajahnya pucat. Matanya tidak lepas dari arah rumah kecil di ujung gang. Bu Siti, aku tadi mau ke rumahnya, beli minyak goreng. Tapi saat aku lewat jendela, aku lihat tubuhnya tergeletak di lantai ruang tamu." Warga mulai panik. Beberapa ibu-ibu menutup mulut dengan tangan. Seorang bocah kecil menangis sambil menarik baju ibunya. "Ya Allah, Bu Siti." Rukmi berbisik pelan. Matanya membesar. Ia memegang lengan Bayu. Bayu tidak berkata apa-apa. Matanya sempat melirik sebentar ke arah rumah itu, lalu kembali menunduk. Tangannya mengepal perlahan. "Ayo, kita ke sana," ucap seorang pria muda yang membawa linggis. "Kita cek bareng-bareng. Kalau benar ada apa-apa, kita lapor Pak RT." Beberapa warga mengikuti Bayu berjalan di belakang. Di samping Rukmi yang terus menempel padanya, matanya menelusuri setiap wajah warga, memastikan tidak ada yang memandangnya terlalu lama. Rumah Bu Siti sunyi. Tirai jendela bergoyang pelan ditiup angin. Cat tembok rumahnya mulai mengelupas. Sepeda tuanya tergeletak di halaman. Ban depan kempes. "Kita dobrak saja?" tanya seseorang. "Iya, pelan-pelan, jangan sampai merusak semua." Beberapa pria mengangkat tubuh mendorong pintu depan. Kayu tua itu akhirnya roboh, menimbulkan suara keras. Bau anyir langsung menguar dari dalam rumah. Ruangan terasa gelap dan pengap. Lampu ruang tamu masih menyala meski redup. Di lantai, tubuh Bu Siti terbaring kaku. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Mulut dan hidungnya mengeluarkan darah yang mulai mengering. Astagfirullah, matanya melotot gitu. Ada darah di bajunya juga. Lihat tangannya, kayak habis digigit. Bayu berdiri paling belakang. Ia memandang jasad itu tanpa ekspresi, tapi sudut bibirnya bergerak naik. Sekilas, hanya sekilas, ia tersenyum. "Mas, kamu kenapa melotot begitu?" Rukmi berdiri di ambang pintu kamar, melihat Bayu yang mematung di depan cermin. Mata suaminya menatap kosong ke refleksi sendiri. Tapi bukan dirinya yang ia lihat di sana. Di cermin itu berdiri sosok perempuan tua berambut putih kusut. Mata melotot, mulut menganga penuh darah. Bayu berkedip cepat, lalu refleksi itu hilang. Enggak dek, aku cuma pusing aja." Ia mengambil handuk, mengusap wajahnya, tangannya bergetar halus. "Pusing kok sampai badanmu dingin gitu mas? Kamu sakit?" "Ora, cuma kecapean saja." Bayu berjalan ke arah kasur, berusaha menyembunyikan keringat dingin yang membasahi lehernya. Rukmi hanya menatapnya sebentar, lalu kembali ke dapur. "Capek apanya? Wong kerjanya cuma ngitung duit doang." Gerutu Rukmi sambil melangkah ke dapur, wajahnya cemberut. "Siapa anak itu?" bisik Bayu nyaris tidak terdengar. Matanya terpaku ke sudut warung. Di sana, duduk seorang anak kecil kulitnya pucat, bajunya penuh noda tanah, dan kedua tangannya berlumur darah. Tatapannya kosong. Darah menetes perlahan dari dagunya, membasahi lantai. "Mas, pesanan ini mau dibakar sekarang atau nanti?" Suara pegawainya memecah lamunannya. Bayu tersentak, ia menoleh cepat ke sudut warung tapi kosong, tidak ada siapapun di sana. "Bakar sekarang, cepat!" Tangannya gemetar saat membalik sate di atas bara. Malamnya, Bayu pulang lebih cepat. Ia bilang ke karyawan warung bahwa perutnya mual. Tapi di rumah ia tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, sendirian. Lampu menyala temaram. Botol berisi darah gagak digenggam erat di tangannya. Bayu menatapnya lama. Cairannya tenang, tapi seolah ada suara lirih dari dalamnya, seperti bisikan kecil terus menerus. "Kau sudah berjanji, berikan kami jiwa berikutnya. Kalau tidak, kami akan menjemputmu." Bayu memasukkan botol itu ke dalam kantong celananya. Ia berdiri,
tapi langkahnya terhenti. Di dinding ruang tengah ada bayangan. Seorang wanita tua dengan luka di leher berdiri menghadapnya. Matanya mengalirkan darah, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak ada suara keluar. "Kalian semua, pergi!" Bayu berteriak, melempar sebuah vas bunga ke sudut ruangan. Rukmi berlari keluar dari kamar. "Mas, kamu ngapain sih?" Mereka datang, Dek. Mereka masuk ke rumah. Mereka ada di sini." Rukmi menyapukan pandangan ke seluruh penjuru ruangan, tapi tidak ada siapa-siapa. "Mas, kamu ngelantur. Gak ada siapa-siapa." "Kamu gak lihat? Mereka di dinding itu ada Bu Siti. Dia yang dulu suka hina kita. Dia tumbal 2 minggu lalu." Rukmi menatap suaminya dengan takut. "Kamu ngelindur? Kamu kenapa sih? Ini kamu kenapa bicara aneh-aneh?" Bayu terduduk, tubuhnya lemas. Tangannya gemetar saat menyeka wajah. "Mereka datang. Mereka belum puas." Besok paginya warung buka seperti biasa, tapi Bayu datang lebih lambat. Karyawan sudah mulai curiga, tapi tidak ada yang berani bertanya. Saat Bayu membuka pintu dapur warung, bau amis langsung menyeruak. Ia berhenti di ambang pintu. Di dalam ruangan berdiri sosok wanita tua mengenakan daster. Rambutnya panjang dan basah, matanya menatap tajam. Mbok Nah." Suara Bayu serak. Matanya menyipit menatap sosok di sudut dapur. "Gak mungkin. Aku pasti salah lihat. Mbok Nah wis mati. Gak mungkin dia ada di sini." Mbok Nah, janda tua yang seminggu lalu mayatnya ditemukan di sungai belakang desa, tidak ada yang tahu penyebabnya. "Kau belum selesai." Suara itu keluar dari mulut wanita itu tanpa ia melihat bibirnya bergerak. Bayu memejamkan mata. Saat dibuka, sosok itu menghilang. Tapi di lantai dapur, bekas tapak kaki berlumur lumpur masih tersisa. "Di mana dia? Wanita tua itu?" Bayu memutar tubuh. Matanya liar menyisir sudut warung. Suaranya meninggi, nafasnya tidak teratur. Karyawan di belakang meja kaget. Sendok jatuh dari tangannya. "Cari siapa, Mas?" Bayu menunjuk ke arah pintu belakang. "Tadi dia berdiri di situ. Wanita tua, bajunya lusuh, rambutnya panjang. Kamu pasti lihat." Suara Bayu bergetar, keringat membasahi pelipisnya. Anak muda itu diam sejenak lalu geleng pelan. "Mas, dari tadi cuma kita berdua di sini. Saya nggak lihat siapa-siapa." Nada suaranya ragu, matanya mulai memandangi Bayu dengan gelisah. Bayu menoleh, matanya membesar. "Gak mungkin, tadi dia ada di sana. Dia lihat ke arahku, dia senyum." Karyawan itu melangkah mundur setengah langkah. "Mas gak apa-apa kan?" Bayu tidak menjawab. Tatapannya kosong ke arah pintu dapur yang perlahan tertutup karena tertiup angin, seolah menarik sesuatu kembali ke dalam gelap. "Mas, ini apaan sih?" Rukmi berteriak dari dapur. Suaranya melengking, terdengar jelas ke seluruh sudut rumah. Bayu yang sedang duduk di ruang tengah langsung berdiri, langkah kakinya tergesa menuju arah suara istrinya. Di dapur, Rukmi berdiri dengan wajah marah. Tangannya menggenggam botol kaca kecil yang ditutup kain merah dan diikat tali hitam. Cairan di dalamnya kental, hitam, dan bergelembung. Botol itu berembun meski suhu dapur hangat. "Apa iki, Mas?" tanya Rukmi. Alisnya mengerut. Tangan kirinya terangkat, menunjukkan sebuah botol kecil dengan cairan hitam pekat di dalamnya. "Kamu nemu itu di mana?" Bayu langsung memandang tajam ke arah botol itu, lalu ke wajah istrinya. "Di bawah meja, di pojok paling dalam. Aku bersih-bersih, kirain botol kecap basi." Itu bumbu sate." "Rosa bohong, Mas." Rukmi mengangkat botol itu tinggi. "Bumbu apaan yang baunya kayak bangkai busuk? Ini kayak darah busuk dicampur sesuatu yang gak wajar." Bayu menunduk, nafasnya mulai memburu, dadanya sesak, kepalanya berdenyut. "Siapa yang kasih kamu ini?" "Dek, kamu tenang dulu. Ini cuma buat nambah cita rasa sate itu saja. Aku nggak bohong." "Kamu pikir aku bodoh? Ini bukan bumbu biasa. Ini aneh. Bahkan waktu aku buka tutupnya, baunya sangat menyengat." Bayu mencoba mendekat tapi Rukmi mundur. Ia menggenggam botol itu dengan erat, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu selama ini pakai ini buat masak? Buat bumbu sate? Apa ini ada hubungannya sama semua kejadian di desa?" Bayu menatap lantai, kakinya gemetar, ia tidak menjawab. "Jawab, Mas," bentak Rukmi. Malam itu hujan turun gerimis. Rukmi duduk di ruang makan masih memandangi botol itu di atas meja. Matanya merah. Sementara Bayu berdiri di dekat jendela gelisah. "Jelaskan sekarang, dari awal, semuanya." Bayu menghela nafas panjang, tangannya menyeka wajah, lalu ia mulai bicara. Suaranya pelan nyaris berbisik.
Waktu jualan kita nggak laku, aku ketemu Basir. Dia bilang bisa bantu. Aku ikut dia ke rumah orang tua namanya Ki Geni. Dikasih botol itu. Katanya kalau dicampur ke bumbu, sateku bakal disukai semua orang. Terus kamu percaya gitu aja? Awalnya enggak, tapi setelah aku coba, daganganku langsung rame. Tiap hari laku keras, uang datang terus. Tapi kenapa kamu harus sembunyiin ini? Karena ada syaratnya. Rukmi menatap Bayu, matanya tidak berkedip. Apa syaratnya? Bayu menunduk, tangannya mengepal. Tiap 7 hari harus ada tumbal. Tumbal? Suara Rukmi mulai gemetar. Awalnya hewan, ayam, kucing. Tapi lama-lama mereka minta manusia. Rukmi berdiri, kursi terdorong ke belakang, menimbulkan suara seret kasar. Ia berjalan ke arah Bayu, menatap Bayu dengan nafas terengah. Mas, aku nggak bunuh mereka langsung, Dek. Tapi aku tahu siapa yang mereka ambil dan aku hanya biarin. Rukmi memukul dada Bayu dengan kedua tangannya. Kamu gila, kamu ngebunuh orang, kamu tega Mas, kamu tega biarin orang-orang desa mati. Aku cuma pengen kita nggak hidup susah. Aku nggak mau kamu ninggalin aku. Suara Bayu lirih, hampir putus. Dengan ngorbanin nyawa orang, Mas, kita masih bisa cari uang dengan cara lain. Rukmi membalas cepat, matanya berkaca-kaca, nafasnya memburu. Apa? Bayu membentak keras. Rukmi terdiam, mundur setapak. Cara lain, mencuri, merampok. Kamu lupa gimana kamu desak aku setiap hari? Kamu ancam bakal ninggalin aku kalau aku pulang cuma bawa recehan. Tangan Bayu menunjuk dada sendiri, suaranya makin tinggi. Kamu pikir aku tega lihat kamu selalu hidup susah? Kamu paksa aku terus, Dek. Rukmi terdiam. Baunya turun perlahan, tubuhnya lemas bersandar ke dinding. Di luar petir menyambar, cahayanya memantul di kaca jendela. Bayu mendekat, rasa bersalah menguasai wajahnya. Ia berjongkok di depan Rukmi, lalu mengulurkan tangan. Jemarinya menggenggam tangan istrinya erat. Dek, suaranya pelan, ragu, tidak ada balasan, hanya hening. Lalu perlahan tubuh Rukmi mulai bergerak, kepalanya menoleh, kaku. Gerakannya tidak wajar, seperti ditarik sesuatu dari belakang. Wajah itu menghadap Bayu sepenuhnya, tapi itu bukan lagi wajah Rukmi. Mata hitam legam, pupilnya tidak terlihat, bibirnya tersungging senyum miring, dingin dan asing. Bayu mundur satu langkah, tangannya lepas. Dek, kamu kenapa? Sosok itu hanya menatap dan tersenyum makin lebar. Bayu. Suara itu berat dan parau, seperti keluar dari kerongkongan yang penuh pasir. Kau ingat aku? Bayu tersentak, ia mundur 2 langkah, punggung hampir menyentuh dinding. Dek, jangan bercanda, jangan gitu, Dek. Sosok di depannya tersenyum kecil, tapi senyumnya dingin. Kamu sudah membunuhku, Bayu. Ambisimu, keserakahanmu, semua itu membawa malapetaka buat kami. Rukmi berdiri, gerakannya lambat, seperti boneka kayu. Kakinya menyeret, menciptakan suara gesek kasar di lantai. Suaranya berubah-ubah, kadang tinggi, kadang serak, kadang terdengar seperti 2 suara sekaligus. Malam itu aku ketakutan. Makhluk itu datang menghampiri, membunuhku atas perintahmu. Ia mendekat, tangannya terjulur ke depan gemetar. Lidahku kaku, darah keluar dari hidung dan mulutku. Sementara kamu tersenyum menikmati ramainya warung sialanmu. Bayu mundur makin jauh, keringat dingin mengalir di pelipis, matanya membesar. Aku nggak tahu mereka bakal ambil kamu. Sosok itu tertawa pelan. Tapi kamu tahu akan ada tumbal dan kamu biarkan itu terjadi. Bahkan saat itu menjemput orang-orang terdekatmu. Udara di sekeliling mereka mendadak berat. Lampu berkedip, bau amis menyebar dari lantai. Bayu menunduk, lututnya gemetar, tapi sosok itu terus melangkah maju dengan mata penuh dendam yang tidak bisa dihentikan. Bayu terdiam, tubuhnya gemetar. Aku gak punya pilihan waktu itu. Ampuni aku mohon, maafkan aku. Ampun, ulang Rukmi, atau lebih tepatnya makhluk yang ada di tubuh Rukmi. Suara tawa nyaring terdengar memecah kegelapan malam. Kau bisa berhenti, tapi kau teruskan. Kau biarkan kami mati satu persatu, dan sekarang kau minta maaf. Makhluk itu tersenyum, matanya tajam menatap Bayu. Sekarang giliranmu, Bayu.
kau harus mati malam ini. Enggak, aku nggak mau mati. Bayu berteriak. Suaranya bergetar karena ketakutan. Tiba-tiba Rukmi atau sosok yang merasukinya mengangkat kedua tangannya. Udara di dalam kamar menjadi pengap, barang-barang bergetar, lampu kedap-kedip. Bayu mencoba kabur, ia berlari ke arah pintu, tapi pintu depan tidak bisa dibuka. Seolah terkunci otomatis dari luar, angin berembus membawa bau amis dan suara cicak yang berdengung nyaring. Dari dapur sosok lain muncul. Wajah-wajah yang familiar, Bu Siti, Pak Warno, anak kecil yang ia temui di warung. Tubuh mereka penuh luka. Mata mereka menghitam. Bayu berteriak, ia jatuh tersungkur. Ampuni aku mohon maafkan aku. Rukmi berjalan mendekat. Kau tahu yang mereka minta hanya satu, yaitu kematianmu, Bayu. Aku mohon, ampuni aku, maafkan aku. Aku janji akan menebus semua kesalahanku. Bayu terus memohon, air mata mengalir deras di kedua pipinya. Terlambat, Bayu. Suara itu dingin, parau, keluar dari mulut Rukmi, tapi jelas bukan miliknya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, senyumnya miring, seperti menahan kemarahan yang lama mengendap. Sosok yang mendiami tubuh Rukmi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Udara di sekeliling mereka berdesir. Angin dingin masuk dari jendela yang terbuka sendiri, tirai berkibar liar. Tubuh Bayu mendadak terangkat dari lantai, kakinya menggantung, wajahnya memucat. Ia menjerit pelan, berusaha meraih sesuatu, tapi tidak ada yang bisa digenggam. Tolong, aku mohon, ampuni aku. Suaranya putus-putus, nafasnya tercekat. Aku janji, aku akan hentikan semua ini. Aku akan tebus semua kesalahanku. Wajah Rukmi tidak berubah, hanya matanya yang semakin dalam, tubuhnya diam. Tapi kekuatan tidak terlihat memegang Bayu di udara seperti boneka. Lidah Bayu mulai kaku, darah menetes dari hidung, urat di lehernya menegang. Kami tidak butuh penyesalan. Kami hanya ingin bayaran. Suara itu kini datang dari banyak arah, dari balik tembok, dari lantai, dari langit-langit. Tiba-tiba sosok Rukmi mengayunkan tangan ke samping. Brak! Tubuh Bayu terlempar keras ke arah dinding. Suara tulangnya membentur batu terdengar jelas. Ia jatuh terguling ke lantai. Batu keras, darah mengucur dari mulutnya. Tangannya meraih dada, nafasnya berat. Ampun, kau beri kami penderitaan. Kini kau rasakan sedikit saja dari apa yang kami tanggung. Rukmi berjalan pelan ke arahnya. Kakinya menyeret. Bayangan di belakang tubuhnya memanjang dan pecah menjadi 3, seperti bayang-bayang korban. Suara lolongan terdengar dari dapur. Kendi tua terguling sendiri dari atas rak. Bayu berusaha mundur, tubuhnya gemetar. Rukmi, sadar, ini aku. Rukmi berhenti. Wajahnya mendongak, matanya berkedip. Sekilas wajah itu seperti kembali normal, tapi hanya 1 detik. Setelah itu gelap lagi. Rukmi sudah tidak di sini. Tangannya terangkat sekali lagi. Tubuh Bayu melayang setengah meter dari lantai. Selamat tinggal, Bayu. Dalam waktu sekejap, tubuh itu kembali terpental ke belakang, menghantam lemari kayu. Tubuhnya terkapar, diam, tidak bergerak. Rukmi berdiri di tengah ruangan, tangannya turun perlahan. Mata hitam itu berkedip dan mulai mengeluarkan air mata. Tubuhnya ambruk. Mas Bayu. Rukmi menatap tubuh suaminya yang sudah kaku. Pagi harinya tetangga menemukan pintu rumah terbuka lebar. Beberapa orang masuk memanggil-manggil nama Bayu dan Rukmi. Mereka menemukan Bayu tergeletak di ruang tengah. Wajahnya membiru, matanya membelalak. Di kamar, Rukmi terduduk di pojok ruangan. Bajunya basah oleh keringat, tangannya memeluk lutut, mulutnya kumat kamit. Aku nggak tahu. Aku nggak bunuh dia. Bukan aku yang membunuh suamiku. Mereka yang membunuhnya. Beberapa hari berlalu setelah pemakaman, warung sate ditutup. Spanduk besar diturunkan. Karyawan tidak ada yang kembali bekerja. Warga tidak lagi berani lewat depan rumah Bayu malam-malam. Mereka bilang kadang masih tercium bau sate yang terbakar. Kadang terdengar suara lolongan dari dalam warung kosong itu. Sementara itu Rukmi dirawat di rumah ibunya. Ia tidak bicara selama berminggu-minggu. Dokter bilang ia trauma berat. Setiap malam ia duduk memeluk lutut di sudut kamar, menatap kosong ke dinding. Pernah sekali ia bicara. Ibunya mendekat saat mendengar suara pelan dari balik kamar. Aku gak membunuhnya. Bukan aku yang membunuhnya. Suaranya pelan. Tapi mereka
arwah itu yang membunuhnya. Mereka menuntut balas. Sabar, Nduk. Gak ada siapa-siapa di sini. Kamu gak usah takut. Ada bapak dan ibu yang akan jaga kamu. Bu Joko memeluk tubuh Rukmi, putrinya dengan erat. Air mata jatuh dari kedua matanya. Setelah itu Rukmi diam. Ia menatap dinding dengan pandangan kosong. Sementara di halaman rumah Bayu, kadang terdengar suara. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.